Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, di video kali ini cuy, saya akan membawakan sebuah kisah horor nyata yang dialami oleh Ayu. Yang dimana Ayu ini mendapati kekasihnya itu selingkuh cuy. Yang akhirnya Ayu memutuskan kekasihnya ini. Tetapi kekasihnya ini nggak terima tuh diputusin oleh Ayu. Sampai akhirnya Ayu diduga disantet oleh mantan pacar. Walaupun hingga saat ini tidak terbukti, tapi indikasi mengarah ke mantan pacarnya nih yang menyantet Ayu sehingga Ayu sakit-sakitan sampai dia resign dari tempat kerjanya. Bagaimana kisahnya? Oke, kita mulai ke ceritanya. Jadi Ayu ini adalah seorang mahasiswi D3 di salah satu universitas. Nah, mantan pacarnya Ayu ini bernama Dedi. Dedi juga adalah seorang mantan atau alumnus mahasiswa di kampus tersebut. Yang dimana waktu itu ada acara di kampusnya Ayu ini yang mengundang para alumni. Lah, lalu Ayu ini bertemu dengan Dedi karena Ayu jadi panitia kan di acara kampusnya itu. Jadi si cowoknya Ayu ini, si Dedi ini famous gitu cuy, terkenal lah sebelum jadi alumnus di kampus itu memang terkenal karena ya ganteng gitu kan. Terus apa namanya, sekarang dia udah kerja menjadi ASN gitu kan, aparatur sipil negara ya cuy. Yang dimana jadi rebutan cewek-cewek lah gitu kan. Siapa yang nggak mau lah gitu punya cowok udah ganteng, kerjaannya tetap gitu kan cuy, jadi PNS. Nah, Ayu ini akhirnya dekat tuh dengan Dedi dan singkat cerita mereka pun berpacaran. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012 cuy, yang dimana waktu itu media sosial lagi ramenya dengan Facebook dan BBM ya cuy. Oke tuh. Jadi yang namanya PNS itu ya bersedia ditempatkan di mana saja lah. Kebetulan Dedi ini ditempatkan di luar pulau, yang dimana akhirnya Ayu dan Dedi ini ya hubungannya LDR cuy, long distance relationship alias hubungan jarak jauh lah. Mereka ingin ketemu juga, paling Dedi cuti gitu kan cuy, ya itu juga 2 bulan sekali Dedi cuti baru bisa ketemu dengan Ayu. Selain di luar itu ya mereka telepon-teleponan, chatting-chattingan seperti biasa seperti itu. Hubungan mereka berlanjut hingga beberapa bulan dan akhirnya Dedi main ke rumah Ayu. Dengan tujuan Dedi main ke rumah Ayu. Ayu itu Dedi ingin mengenal keluarga Ayu dan Ayu juga ingin memperkenalkan Dedi ke keluarganya Ayu, terutama ke ayah dan ibunya Ayu. Tadi sangka tadi duga, ternyata bapaknya Ayu ini tahu latar belakang keluarganya pacarnya Ayu, si Dedi ini cuy, tahu. Jadi bapaknya Ayu ini kurang serg lah. Jadi bapaknya Ayu bilang ke Ayu, yaitu Pak Sopian, bilang ke Ayu, yuk kalau bisa kamu cari cowok lain lah, laki-laki lain. Emang kenapa Pak? Itu bapaknya si Dedi itu tukang judi gitu kan cuy. Tukang judi plus bandar judi. Waktu itu zaman-zamannya togel masih merajalela gitu kan cuy. Masih ada lah. Lalu Ayu bilang, itu kan yang melakukan judi atau togel itu ayahnya Dedi Pak, bukan Dedi. Jadi insya Allah nggak akan nurun ke Dedi lah. Jadi Ayu ini berusaha meyakinkan bapaknya supaya Ayu mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Tapi tetap bapaknya Ayu ini kurang seg lah. Udah tuh. Akhirnya Ayu bercerita tuh apa yang menjadi kegelisahannya Ayu. Ayu menceritakan bahwa orang tuanya Ayu itu kurang suka dengan Dedi karena latar belakang keluarganya adalah penjudi gitu kan cuy. Togel. Nah, semenjak Ayu menceritakan hal itu kepada Dedi ini ketika cuti nggak mau tuh main ke rumah Ayu. Nganterin Ayu pun hanya sampai depan rumahnya. Ayu bertanya kepada Dedi, kenapa sih mas kamu jadi seperti ini? Oh nggak apa-apa. Ayu udah mulai curiga tuh, oh pasti ini nggak mau ketemu sama
bapak dan ibunya si Ayu cuy. Ya udahlah. Tak terasa hubungan mereka sudah menginjak usia hampir 2 tahun cuy. Lama juga tuh LDRan. Ketika Ayu akan lulus kuliah cuy, ada temannya Ayu yang melihatkan foto profil di BBM cuy. Temennya Ayu ini bilang, "Yuk, kamu pacaran sama si Dedi?" "Iya, emang kenapa?" "Nih lihat nih." Ayu di sana terkejut cuy. Terkejutnya karena apa? Karena ada foto Dedi di salah satu profil cewek gitu kan cuy. Jadi temennya Ayu ini punya temen lagi. Nah, temennya Ayu ini deket sama Dedi, bahkan si Dedi ini, fotonya si Dedi ini dijadikan wallpaper foto profil di BBM-nya berduaan gitu kan cuy, nempel. Ayu di sana kaget. Tapi Ayu masih berpikiran positif ya cuy. Lalu Ayu bilang ke temennya, mungkin itu cuman temen aja. Masa temen foto profilnya kayak gini gitu kan. Jadi ternyata setelah kejadian Ayu menceritakan bapaknya itu kurang suka kepada keluarganya Dedi dengan latar belakang tukang judi main togel cuy. Dedi ini mulai agak jaga jarak ke Ayu gitu kan. Ternyata Dedi selingkuh cuy. Selingkuh dengan yang namanya Indah. Lalu temennya Ayu ini bilang ke Ayu, "Coba kamu kepoin Facebooknya. Aku lihat di sana di Facebook si Indah ada pin BBM-nya. Coba kamu invite kalau kamu nggak percaya." Lalu Ayu kepo kan, searching tuh di Facebook. Ternyata ada tuh namanya Indah, dan di foto Facebooknya juga di profilnya gitu kan cuy. Pakai foto Indah dan Dedi sedang nempel berdua gitu cuy. Ayu di sana panas tuh. Ayu ngimpit tuh pin BBM-nya Indah. Beberapa hari kemudian Ayu pun di-invite oleh si Indah. Karena kayaknya si Indah udah tahu bahwa ini Ayu nih. Nggak tahu sengaja gitu kan, Indah balik nge-invite si Ayu biar makin gedeg tuh si Ayu. Nah setelah itu Ayu membuktikan sendiri bahwa benar tuh foto profil yang dipakai Indah adalah foto pacarnya Dedi. Udah. Lalu Ayu mengajak ketemuan dengan Dedi pada saat Dedi cuti balik ke kampung halamannya gitu kan cuy. Ya. Lalu Ayu menanyakan hal tersebut kepada Dedi. "Mas, ini beneran kamu?" "Iya," Dedi ngaku iya. "Tapi ini salah paham, nggak seperti yang kamu pikirkan." Wah, cowok bajingan cuy. Modus aja. "Ini nggak seperti yang kamu bayangkan." Nggak kayak itu deh, nggak kayak itu." "Udah mas, saya minta putus." Ayu minta putus tuh ke Dedi. Tapi Dedi nahan nggak mau putus sama Ayu. Kekeh Ayu tetep pengen putus sama Dedi, tapi Dedi nahan nggak mau tuh putus sama Ayu. Akhirnya yaudah deh, putus tuh mereka. Karena Ayu kecewa sudah menjaga kepercayaan, meyakinkan orang tuanya Ayu untuk menerima Dedi walaupun dengan latar belakang tukang judi togel cuy. Ayu lulus dari kampusnya dan dia bekerja di luar kota. Nah kebenaran Ayu bekerja di luar kota ini, selama Ayu kerja di luar kota ini, Ayu tinggal bersama kakaknya Ayu yang bernama Kania dan suami kakaknya yang bernama Bayu, kakak iparnya. Ayu tinggal tuh di situ. Ayu udah agak move on, masih agak ya cuy. Karena masih teringat masa kenang-kenangan manis dengan si Dedi ini cuy. Nah, setelah itu Ayu menetap di sana di rumah kakaknya Ayu, di rumah Kania, di kakaknya Ayu yang bernama Kania. Ayu ini pulangnya ini selalu sore ya cuy. Jadi pergi pagi pulang sore. Nah setelah itu mulai ada kejadian yang gak enak.
mulai terasa lah cuy. Ini awal-awal mulai terjadinya santet atau teror kepada Ayu. Yang pertama adalah ketika Ayu ingin melaksanakan sholat malam. Ayu ini terbiasa bangun sholat malam ya cuy, untuk tahajud cuy, sebelum sholat subuh sekitar jam 3 atau setengah 4 Ayu bangun. Tapi ketika Ayu ingin ke kamar mandi cuy, di kamar mandi ini ada orang yang sedang mandi, seperti ada orang yang mandi cur air, cur gejur gitu, bukan gejur, suaranya apa, pokoknya ada orang emang. Lalu Ayu bilang, mbak di dalam mbak, kok mandi jam segini sih mbak, tumben mbak. Udah deh, Ayu nungguin tuh di depan kamar mandi sambil duduk nungguin. Kok nggak keluar gitu kan, suara yang mandi udah hilang tuh. Sama Ayu diketok-ketok tuh, tok. Mbak. Ayu buka tuh pintu kamar mandi. Setelah dibuka nggak ada siapa. Kaget si Ayu tuh. Waduh, tadi jelas-jelas ada orang yang mandi cuy, tapi kok nggak ada. Aduh, Ayu berpikir, mungkin karena kecapean kerja, terus aku masih puyeng kepala, masih ngantuk, mungkin ya halusinasi lah, udahlah. Ayu cuek aja, wudhu, sholat. Udah tuh. Setelah sholat beres, Ayu tiduran sebentar sampai adzan subuh cuy. Nah, ketika bangun, badan Ayu ini terasa lemas cuy, nggak seperti biasanya. Agak lemas dan kepalanya pening, pusing cuy. Kepala Ayu ini pusing. Kok nggak seperti biasanya sih? Ya udah deh, Ayu memaksakan diri untuk kerja. Ketika di tempat kerja, yang tadinya badan Ayu lemas dan pusing, tiba-tiba hilang cuy, normal kembali. Udah deh. Nah, Ayu ini kebagian lembur cuy, pulang jam 8 malam, akhirnya pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, si Mbaknya ini BBM ke Ayu bahwa kakaknya Ayu, si Kania ini dengan suaminya si Mas Bayu lagi keluar rumah, pergi membeli barang. Kunci biasa ditaruh di atas pintu. Udah masuk. Ayu bersih-bersih, mandi, istirahat, langsung ke kamar. Nah, setelah itu ada yang mengetuk pintu kamarnya Ayu cuy. Tok. Lalu Ayu bilang, Mbak udah pulang, Mbak udah pulang. Masuk aja, Mbak, nggak dikunci, Mbak, masuk aja. Ayu bilang gitu tuh. Ketukan itu berhenti cuy. Ketika ketukan itu berhenti, Ayu membuka pintu. Ketika membuka pintu, gak ada orang. Lalu Ayu ke depan memastikan pintu rumah masih terkunci. Lalu siapa yang mengetuk tadi? Aduh, di sana Ayu udah mulai agak parno gitu kan cuy. Ya udah deh, Ayu istirahat. Ketika Ayu istirahat, Ayu mengalami yang namanya ketindihan gitu kan cuy, atau erup-erup lah ketindihan. Badannya ini terasa berat sekali. Ketika dia membukakan mata, ada yang menindih tubuh Ayu, sosok nenek-nenek tua rambut panjang, pakaian putih yang lusuh cuy. Ayu di sana kaget, pengen teriak tapi nggak bisa gitu kan cuy. Lalu setelah itu Ayu memejamkan mata, berdoa, dan ketindihan itu akhirnya hilang. Lalu Ayu melihat jam, ternyata jam sudah menunjukkan jam 3 subuh. Ya udah deh, Ayu bangun dengan badan lemas dan pusing. Dia udah mulai sakit nih cuy. Dengan badan lemas dan pusing, Ayu ini biasa sholat malam, sholat tahajud. Ketika dia selesai berwudu, ingin masuk ke kamar, alangkah kagetnya Ayu. Di pojokan kamarnya ada sosok nenek tua berambut panjang, berbaju putih, lusuh, yang tadi Ayu lihat pada saat Ayu ketindihan, melihat sosok itu, Ayu melihat sosok itu lagi cuy. Ayu menutup matanya sambil ketakutan gitu kan cuy. Lalu Ayu keluar dari kamarnya, duduk di ruang tamu. Setelah itu Ayu memberanikan diri masuk lagi. Ketika Ayu masuk lagi, sosok itu sudah hilang cuy.
pagi harinya kakaknya Ayu ini, Kania ini melihat Ayu yang pucat, lemas, seperti orang yang, aduh, ripuh sakitnya gitu kan cuy. Lalu Kania bertanya kepada Ayu, kakaknya Ayu cuy, yuk kamu sakit? Udah nggak usah kerja, istirahat aja dulu. Ya nih mbak, aku sakit, aduh nggak kuat gitu kan. Nah, sakitnya Ayu ini sampai berhari-hari cuy. Hampir 1 minggu Ayu nggak masuk kerja karena eh, sakitnya ini makin parah gitu kan cuy. Lalu kakaknya Ayu ini, si Kania dan suaminya Mas Bayu membawa Ayu ke dokter untuk berobat. Dan Ayu dinyatakan sakit tipes di sana cuy, harus butuh beristirahat. Ayu ini nggak mau bikin orang tuanya khawatir, jadi Ayu ini berpesan kepada kakaknya untuk jangan memberitahu ayah dan ibunya Ayu. Tapi ya namanya kakak gitu kan, ngeliat adiknya kayak gitu, nanti takut ada apa-apa, ya udah. Kakaknya Ayu ini, si Kania ini bercerita bahwa Ayu sakit. Lalu Ayu dijemput tuh sama orang tuanya untuk dibawa pulang, untuk di rumah aja istirahatnya, di rumah mereka. Yang anehnya lagi cuy, ketika Ayu dibawa pulang ke rumah orang tuanya, Ayu di sana kondisinya cepat membaik gitu kan cuy. Berubah 180 derajat. Loh kok cepat sembuh gitu kan? Ayu juga heran. Enak nih badan. Wah, aku udah sehat nih. Ma, aku udah sehat nih. Mau kerja lagi gitu kan. Bener yuk kamu udah sehat? Iya, Pak, Ma gitu. Ya udah tuh. Ayu kerja lagi. Balik lagi ke rumah si Kania, kakaknya Ayu. Sakit lagi cuy. Lebih parah sakitnya. Akhirnya orang tua Ayu diberi kabar lagi oleh kakaknya Ayu kan. Dibawa lagi, pulang ke rumah, sembuh lagi. Sehat walafiat. Jadi seperti yang tidak terjadi apa-apa gitu kan cuy. Lalu ibunya Ayu dan ayahnya Ayu ini berdiskusi, ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Lalu ayahnya Ayu menyarankan Ayu untuk ikut berobat ke Ustadz Yusuf. Ustadz kenalannya papahnya Ayu cuy. Lalu diruqyah lah Ayu gitu kan. Diruqyah. Setelah diruqyah, si Ayu ini mendadak berubah cuy. Mendadak berubah dari raut wajah dan suaranya. Ibunya Ayu ini kaget. Lah, ini bukan anak saya nih. Sosok di dalam tubuh Ayu ini bilang seperti ini cuy. Kalian gak bisa melepaskan anak ini. Anak ini milikku. Di sana ayah dan ibunya Ayu terheran-heran. Lah kok anaknya jadi kayak gitu? Berarti bener ada yang aneh. Lalu Pak Yusuf bercerita. Ini kronologinya gimana seperti ini? Pak Yusuf bertanya. Dijelaskan oleh ayah dan ibunya Ayu. Lalu Pak Yusuf ini menyimpulkan bahwa di rumah si kakaknya Ayu, di rumah Kania dan Mas Bayu, ada sosok yang amat kuat sekali di sana mencengkram Ayu. Tapi sosok itu hanya diam di sana karena ingin hanya ingin merusak Ayu lah. Ingin membuat Ayu sakit lah. Yang ikut ke sini itu hanya level 1 lah gitu kan cuy, ecek-ecek gitu kan si jinnya ini. Lalu si Ustadz Yusuf ini nanya, apakah Ayu sebelumnya ini punya masalah atau konflik atau gimana gitu kan. Lalu Ayu mencoba mengingat-ingat kembali, iya, waktu itu saya pernah ada masalah dengan seorang laki-laki, mantan pacar lah, dijelaskan oleh Ayu. Lalu Ustadz Yusuf bilang, pokoknya barang apapun yang diberikan oleh mantan pacarmu itu, kata Ustadz Yusuf, buang, kumpulkan, lalu buang gitu kan. Nurut tuh kan ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya Ayu ini berkesimpulan, wah ini pasti kiriman atau istilahnya santet gitu kan cuy, kepada Ayu, yang dimana Ayu menderita seperti ini. Tapi Ustadz Yusuf bilang,
kita jangan berburuk sangka dulu, kita hanya berikhtiar saja. Mungkin itu salah satu faktor atau penyebabnya. Udah. Setelah itu Ayu ini berangsur-angsur mulai membaik lah cuy. Dan akhirnya Ayu ini kembali lagi bekerja. Tapi ketika kembali lagi bekerja, ayahnya Ayu bilang, si Pak Sofian ini ke si kakaknya Ayu, Mbak Nia, Ayu mau kerja lagi, tapi Ayu ngekos ya, nggak tinggal serumah sama kalian lagi. Emang kenapa? Jadi kakaknya Ayu ini nggak tahu lah apa yang sebenarnya terjadi kepada Ayu, karena si kakaknya Ayu ini sama suaminya nggak percaya hal gitu lah, nggak terlalu percaya hal gitu kan. Nggak apa-apa, pokoknya papa pengen Ayu ini lebih dekat aja lah ke kantor, biar nanti dekat aja ke kantor, nggak perlu naik kendaraan lah ke kantor. Jadi kosannya dekat kantor, dekat tempat kerjanya Ayu. Oh iya pak, nggak apa-apa, silahkan. Dikira sudah aman cuy, ayahnya Ayu ini sudah tenang lah, mungkin aman karena sosok yang jahat yang besarnya itu ada di rumahnya si Kania ini, karena ditanam di sana, disimpan di sana. Ternyata cuy sakit lagi cuy. Setelah sakit lagi dijemput lagi tuh si Ayu. Kali ini dibawa ke Ustadz Taufik, yang dimana Ustadz Taufik ini selain meruqyah, dia ini memijat gitu kan cuy. Jadi terapi untuk menghilangkan ilmu-ilmu santet ini dipijat. Ketika Ayu dipijat gitu kan cuy, itu Ayu mengeluarkan muntahan yang berwarna hijau dan ada 4 biji paku. Yang dimana Ayu ini menjerit-jerit gitu kan cuy, kesakitan. Lalu setelah itu suara Ayu ini berubah cuy. Suara ini berubah seperti suara sosok yang kemarin ngomong gitu kan cuy. Sosok ini tetap bilang hal yang sama. Kalian gak akan bisa melepaskan anak ini dan anak ini milikku gitu kan. Nah setelah itu Ayu muntah-muntah cuy, muntah-muntah, mengeluarkan muntahnya warna hijau, mengeluarkan paku. Lalu Pak Ustadz Taufik bilang, insya Allah Ayu akan segera sembuh. Dengan catatan Ayu harus bertemu dengan seseorang yang pernah bertikai dengan Ayu, yang dimana ini adalah si Dedi itu cuy. Ketika Ayu ingin bertemu dengan Dedi, ingin mengklirkan semua masalah ini, gitu kan. Beberapa hari kemudian, Dedi datang ke rumah Ayu, mengirimkan undangan pernikahan. Dan akhirnya Dedi ini, cuy, nikah dengan si Indah. Lalu Dedi bilang maaf ke Ayu. Yuk, aku minta maaf ya atas semua kesalahanku. Tapi Dedi meminta maaf ke Ayu ini seperti meminta maaf orang yang sudah puas gitu kan, melihat kondisi Ayu yang sekarang menjadi kurus, menjadi lemas badannya gitu kan cuy, karena sakit-sakitan terus gitu kan cuy. Lalu Dedi memberikan undangan ke Ayu gitu kan cuy. Nih aku ngasih undangan ke kamu, aku bakal nikah dengan Indah. Jadi watados gitu kan cuy. Tahu nggak kalian watados? Wajah tanpa dosa, seperti yang tidak punya salah kepada Ayu. Tapi Ayu berpikir positif lah. Ya mungkin bukan Dedi lah gitu kan. Mungkin ini hanya sakit lah gitu kan. Ayu tetap aja berpikir positif. Walaupun gitu kan, dari runutan untayan kejadian itu mengarah kuatnya kepada Dedi sebagai pelaku yang ingin membuat Ayu ini sakit-sakitan sampai Ayu ini meninggal. Dan alhamdulillah tuh cuy, setelah Dedi datang ke Ayu meminta maaf dan Dedi menikah dengan Indah, lalu Ayu diobatin oleh si Pak Ustadz Taufik. Alhamdulillah tuh Ayu mulai berangsur-angsur membaik dan Ayu pun akhirnya resign dari tempat kerja itu dan memilih kerja di tempat lain. Nah itu cuy cerita yang saya dapat bagikan. Ini adalah sebuah kisah nyata ya cuy. Semua nama-namanya sudah saya samarkan atau ganti gitu kan cuy, dengan bukan nama yang asli. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye and bye-bye cuy.